Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak di rumah. Semoga malam hari ini kita semua sudah berkumpul dan bersiap-siap untuk bersaat teduh dan memasuki sapaan malam. Kita akan membaca firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami malam ini, agar kami diberi hati yang bijaksana untuk membaca firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu mendengar. Amin. Pembacaan firman Tuhan malam ini diambil dari surat 2 Petrus pasal 1 ayat 10 dan 11. Demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Orang-orang Kristen pertama yang mengalami penganiayaan karena mereka percaya kepada Kristus diharapkan dapat bersabar dan bertahan menghadapi pencobaan dan penindasan. Karena barang siapa yang bertahan sampai akhir akan menerima keselamatan dan masuk ke dalam kerajaan-Nya yang kekal, kerajaan Tuhan kita Yesus Kristus. Keselamatan merupakan panggilan dan pilihan Allah bagi setiap orang yang percaya. Bagi mereka yang karena nama Tuhan Yesus mampu bertahan dan menderita karena nama Kristus itu. Kita diselamatkan oleh iman dan bukan oleh kebajikan-kebajikan atau perbuatan-perbuatan baik. Bukan berarti orang-orang Kristen tidak melakukan kebajikan-kebajikan. Tetapi kebajikan-kebajikan yang dilakukan oleh orang Kristen merupakan respons atau sambutan atas anugerah dan kasih karunia Allah yang telah menyelamatkan hidup orang percaya. Kita tidak usah merasa bimbang dan ragu atas keselamatan kita, sebab Tuhan sendiri sudah berjanji untuk menyelamatkan kita. Janji dalam perjanjian lama dalam Alkitab adalah teologi pasti. Tuhan pasti memenuhi janji-janjinya kepada setiap anak-anaknya. Buat apa kita percaya kepada Kristus jika di ujungnya kita tidak diselamatkan? Tentu sia-sia kepercayaan kita. Kita pasti diselamatkan oleh-Nya. Sekarang bagaimana dengan hidup kita? Apakah membuahkan kebajikan-kebajikan? Ini sesuai dengan janji Tuhan. Orang-orang Kristen harus percaya bahwa kita akan menerima janji keselamatan
selama hidup di dunia ini, mereka diperlengkapi dengan kebajikan-kebajikan yang adalah buah-buah iman. Kalau iman kita kurang atau lemah sehingga meragukan keselamatan kita, maka kita harus berdoa setiap saat. Demikian, ya Tuhan, tambahkan iman kami, supaya kita bertumbuh dalam keyakinan iman, sehingga kita termotivasi atau terdorong untuk melakukan kebajikan-kebajikan yang memuliakan Tuhan sebagai pemberi keselamatan. Akan tumbuh kesadaran baru dalam diri kita. Kalau orang Kristen tidak berbuat baik dalam hidupnya, akan membuat dia tersandung. Padahal hidup orang Kristen harus menjadi berkat bagi sesamanya. Kita tunjukkan iman kita. Kalau kita mati, kita akan masuk dalam kerajaan kekal. Tubuh kita yang hina ini oleh dosa dan kejahatan akan diganti dengan tubuh yang mulia, yaitu tubuh sorgawi. Mari kita setia mengiringi Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih atas firman-Mu malam ini sebagai refleksi hidup beriman kami. Kami mensyukuri panggilan dan pilihan Tuhan terhadap kami sebagai umat yang telah diselamatkan, agar hidup kami selalu menampilkan perbuatan-perbuatan yang baik sebagai buah-buah iman. Malam hari ini kami mau tidur karena kami merasa lelah. Lindungilah kami sepanjang malam ini, supaya hari esok kami bangun dan beribadah minggu dengan sukacita di tengah-tengah keluarga kami. Berkati hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang akan melayani firman-Mu hari esok, supaya berita Injil disebarkan dan makin banyak orang yang menjadi percaya. Upaya-upaya dan langkah-langkah konkret yang dilakukan pemerintah, baik di pusat dan di daerah, untuk memulihkan dan menyembuhkan orang-orang yang terpapar, mengalami kemajuan yang semakin signifikan. Kami memohon kekuatan dan penyertaan Tuhan bagi para dokter, perawat, dan petugas-petugas kesehatan yang mengabdi tanpa pamrih. Kami berdoa untuk warga jemaat GPIB Sebaot dimanapun berada. Berkatilah keluarga kami, ya Tuhan. Peliharalah dan sayangilah hari-hari dan tahun-tahun hidupnya, supaya ke depan mereka selalu mengalami anugerah kesehatan yang bersumber karena kebaikan-kebaikan Tuhan. Malam ini kami doakan untuk warga jemaat GPIB Sebaot, bagi keluarga Abraham, Raha Warim, keluarga Habel Balubun, keluarga Ruben Louis Naral Yawan, keluarga Derek Balubun, keluarga Edi Mandalika, keluarga Alparis El Rumteh, keluarga Nyonya Tris Tobing, saudara bersaudara, keluarga Agus Kamil, keluarga Jimmy R.
Korengkeng, keluarga Julius Kang, keluarga Willy Pulu, dan saudara Denny Boy Mahulete. Kami memohon Tuhan memakai keluarga-keluarga ini sebagai alat dan sarana untuk meneruskan kebaikan-kebaikan dan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, doa syukur dan doa permohonan kami. Demi Yesus Kristus, pengantara kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak di rumah, selamat beristirahat, salam sehat, salam bugar, salam bahagia, Tuhan beserta kita selalu. Amin.